Kami itu mendatangkan ahli untuk memvalidasi apakah video itu valid atau tidak untuk diperlihatkan pada hakim, gitu ya. Kali ini, kita mau nyulik kalian buat ngobrolin babak baru dari sinetron hukum yang lagi tayang nih. Episode sebelumnya udah bikin tensi naik. Nah sekarang kita masuk ke season 2. Banding, oh banding. Jadi gini ceritanya, guys. Masih inget kan? Episode sebelumnya kita udah dengerin curhatan pilu dari pihak mbaknya yang merasa terzolimi. Nah, ternyata pihak satunya itu nggak terima gitu aja sama ending episode kemarin. Mereka langsung ngegas, banding itu hak asasi. Ya bener juga sih, namanya juga nggak puas sama nilai rapot dari sekolah pengadilan sebelumnya. Masa ia langsung pasrah kayak nonton ending Game of Thrones yang bikin kesel? Pasti ada aja tuh unek-unek yang pengen di-spill. Oke, buat kalian yang masih bingung, banding itu apaan sih? Kok kayak nama band metal? Jadi gini, bayangin aja, ini kayak naik kelas tapi nggak terima sama nilai ujian akhir. Kamu punya hak buat protes ke kepala sekolah? Maksudnya ke pengadilan yang lebih tinggi. Nah, prosesnya nih agak ribet tapi seru kayak lagi nyusun puzzle 1000 keping. Pertama, mereka bilang kita nggak setuju secara resmi. Abis itu, mereka nyiapin kitab alibi setebal novel namanya Memori Banding. Isinya, ya semua alasan kenapa putusan sebelumnya itu nggak nyambung kayak kamu lagi ngobrol sama Cruz tapi dia bahas kripto. Pihak lawannya juga nggak mau kalah dong. Mereka langsung nyusun bantahan super pedas alias kontra Memori Banding. Jadi ini kayak battle rap argumen, tapi jurinya adalah hakim-hakim kece di tingkat banding. Dan tahu nggak sih guys, di tingkat banding ini sidangnya tuh beda vibesnya sama sidang reguler. Kalau kemarin kan masih kayak open mic gitu, semua pihak bisa ngomong, saksi bisa cerita. Nah, di konser tingkat banding ini yang main cuma hakimnya. Mereka tuh kayak lagi nonton ulang rekaman CCTV sidang sebelumnya. Mereka nyari-nyari, ini kok kayak ada yang gak sinkronnya antara omongan sama kenyataan, atau ini kok kayak ada aturan main yang dilanggar wasit, baca, hakim. Sebelumnya, jadi fokusnya tuh lebih ke teknis dan aturan hukum, bukan lagi dengerin curhatan panjang lebar kayak kamu lagi stalking mantan. Nah, sekarang kita masuk ke bumbu-bumbu dramatisnya nih. Sebutkan pihak kedua, ini tiba-tiba bawa-bawa kartu truf soal hak perempuan. Mereka langsung nge-quote undang-undang internasional segala, namanya cedau alias hak sido. Ini tuh kayak chat code buat mertiin. Cewek-cewek yang lagi nyari keadilan tuh sering banget kena atau bug diskriminasi. Kayak kamu lagi main game online, tiba-tiba pingnya merah. Mereka juga dengan semangat 45 bilang negara tuh harusnya jadi bodyguard buat hak-hak perempuan. Jangan sampai ada yang berani nyolek, apalagi nonjok keadilan buat kaum hawa. Makanya, mereka nggak segan-segan ngadu ke polisi internal, pengadilan dan ombudsman, kehakiman. Udah kayak lagi laporin tetangga yang parkir sembarangan, tapi ini levelnya lebih serius. Mereka pengen mastiin semua proses hukum tuh bener-bener fair dan nggak ada anak emas atau anak tiri. Tapi nih, yang bikin alis gue naik sebelah kayak lagi mikirin utang soal bukti-bukti digital. Mereka kayaknya punya feeling kuat nih, jangan-jangan ada manipulasi atau rekayasa di video yang diajuin pihak lawan. Makanya, mereka sampai manggil detektif siber alias ahli IT buat ngecek keasliannya. Ini udah kayak lagi bongkar chatwa yang udah dihapus, nyari-nyari clue yang bisa ngebuktiin semuanya. Terus, soal pasukan emak-emak alias komunitas perempuan yang ikut bersuara, sebutkan pihak kedua, ini kasih sinyal nih. Mereka bilang, fokusnya tuh lebih ke menggemparkan opini publik soal pentingnya hak perempuan, bukan buat jadi pengacara dadakan di ruang sidang. Tapi tetap aja sih, dukungan moral dari komunitas itu kayak dapat buff di game, bikin makin semangat. Nah, buat yang masih bingung soal status hukum, gini deh analoginya. Ini kayak kamu lagi nunggu hasil SNMPTN. Pengumuman awal bilang kamu nggak lolos putusan pengadilan tingkat pertama. Tapi kamu nggak nyerah, kamu ikut jalur banding SBMPTN. Nah, selama
hasil SBMPTN belum keluar, status kamu masih calon mahasiswa yang belum pasti diterima. Begitu juga sama kasus ini, selama banding belum diputus, status hukumnya masih abu-abu. Terus soal bukti video tadi, bayangin aja kamu lagi lihat foto makanan di Instagram. Kelihatan enak banget kan? Tapi pas dateng, zong. Nah, sebutkan pihak kedua, ini kayaknya curiga. Video yang diajuin itu udah difilter abis, nggak sesuai sama kenyataan aslinya. Makanya mereka butuh ahli buat mastiin, ini beneran steak wagyu atau cuma tempe mendoan yang digarnish doang. Mereka juga udah nyiapin surat keterangan dokter sebagai bukti tambahan biar makin valid nih argumennya. Oke guys, dari drama persidangan tingkat pertama, kita udah masuk ke babak yang lebih menegangkan di tingkat banding. Ini kayak lagi nonton final Piala Dunia, skor masih imbang, dan babak tambahan udah dimulai. Kira-kira, gol kejutan apa lagi nih yang bakal terjadi? Siapa yang bakal keluar sebagai juara di episode kali ini? Nah, gue pengen dengerin pendapat kalian juga nih. Menurut kalian, kartu truf mana sih yang paling kuat dipegang masing-masing pihak? Apakah serangan soal hak perempuan ini bakal jadi game changer? Atau justru bukti digital yang bakal jadi penentu kemenangan? Jangan malu-malu buat curhatin semua unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu komentar kalian bisa jadi spoiler buat episode selanjutnya.